kembali ke fase kamu sekarang ya, kayak bisa ngehandle situasi-situasi sulit kamu, kayak ngebuka diri ke orang lain yang kamu rasa bisa kamu percaya, terus nata jadwal kamu, nyari hal-hal yang kamu sukain, yang bisa mancing motivasi kamu buat nyelesain tugas-tugas kamu kayak reward tadi. Nah setelah kayak gitu tuh kan pasti bakalan ada kayak jeda lama setelah sesi kita ini nanti ya. Kira-kira apa sih yang bakalan kamu lakuin lagi nanti ketika kamu kehilangan semua semangat-semangat yang kamu dapetin sekarang karena efek dari lamanya konseling yang udah dilakuin ini? Pasti kan bakalan, gak menutup kemungkinan bakalan terjadi ya. Kira-kira apa sih yang bakalan kamu lakuin nanti kayak gitu tuh? Iya sih, itu kayak kemungkinan bakalan terjadi hal itu, kak. Breakdown datang lagi, habis itu pikiran-pikiran itu semua bakalan datang lagi. Iya pasti, apalagi kalau udah sesi ini berhenti gitu kan, dan udah lama gak ketemu, pasti kayak gak menutup kemungkinan juga itu terjadi. Aku akan kembali ke fase yang udah aku laluin sebelumnya, yang bener-bener bikin semuanya berantakan, bikin aku nutup diri. Itu bisa terjadi lagi. Dan buat kembali di fase yang sekarang aku alamin, yang dimana aku udah mulai bisa membuka diri, udah mulai bisa kayak memberi sedikit reward ke diri sendiri, itu mungkin ngelakuinnya pasti nggak jauh-jauh dari kayak apa ya, minta tolong ke teman gitu. Kayak nanti kalau aku balik di fase ini lagi, tolong ingetin ya, jangan bosen-bosen buat tanya kabar ke aku. Dan kalaupun mereka memang ada titik gak bisa untuk menanyakan hal itu, mungkin journaling, lari ke journaling, beralih ke situ kali ya, karena emang gak ada teman buat bercerita. Jadi ya oke, gak apa-apa, kita bisa beralih ke journaling kok gitu. Anggap aja goresan tanganmu itu temenmu yang gak menghakimimu, gak ngapa-ngapain kamu, gak nyakitin kamu, intinya kayak gitu. Mungkin kayak gitu buat mengembalikan motivasiku biar nggak berhenti di fase itu terus gitu, buat stagnan kembali di posisi yang nggak bisa ngapa-ngapain, aku takut buat berkomunikasi. Mungkin itu, meskipun ya tetap aja ya, kayak journaling kan ke diri sendiri gitu, bukan ke orang lain. Jadi ada waktu kali buat menanyain, memberanikan diri, kayak tetap aja flashback, aku loh pernah ngelakuin ini, aku pernah nyoba hal ini, masa sih kali ini aku nggak nyoba lagi, meskipun udah lama atau kejeda karena suatu hal. Ya mungkin dengan flashback dan ngeliat catatan-catatan semua apa yang udah aku lakuin, itu mungkin bisa membantu aku buat tetap kembali lagi di fase yang sekarang aku alamin gitu. Jadi bisa membangun konsistensiku lagi, mulai dari nol gitu. Dan gak menutup kemungkinan juga buat kembali ke kakak gitu ya kan, buat cerita-cerita. Ya itu sih mungkin lebih banyaknya kayaknya flashback aja ya, lihat. Karena kalau udah pegang HP pasti kan semua aplikasi dibuka tuh kak, jadi kayak oh aku pernah ngelakuin tuh tulis ini kok, buat apa ya, jadi kayak oh buat ini. Jadi oke, ayo kita coba lagi gitu. Meskipun butuh waktu lagi dan banyak tantangan dan khawatiran yang terjadi lagi, tapi oke, nggak apa-apa, dicoba aja pelan-pelan gitu.
kasih ke aku barusan, aku ngedengernya tuh kamu udah di tahap optimis banget menurutku ya. Jadi kayak setiap kita ngelakuin konseling sama orang, kita berharap cukup konseling itu aja yang bisa pas konseling itu aja, dan semoga itu benar-benar ngebantu kamu, dan hopefully kamu nggak kembali lagi ke kita dalam keadaan yang sama. Jadi kayak dari semua yang kamu bilang tadi, kemungkinan besar semoga aja ya kamu nggak kembali ke aku lagi, dan meskipun kembali kita bakalan kembali sebagai teman. Aku benar-benar berharap kayak gitu. Tapi mungkin sebagai tambahan yang bisa aku tambahin ya, kayak ya benar kata kamu, journaling mungkin itu kan bisa jadi alternatif lain kalau kamu nggak nemuin temen yang bisa kamu percaya tadi dalam setiap kondisi kamu gitu kan. Dan journaling itu bisa kayak sifatnya talkable bila kamu tahu teknik journaling. Nah itu ada tuh, nanti kamu bisa cari-cari kayak di internet atau banyak sumber yang nyediain bagaimana sih kalau teknik journaling yang bisa kayak kamu nggak ngerasa kamu ngomong sendirian, tapi kayak kamu bener-bener ngobrol dengan suatu wadah yang bener-bener bisa membuat kamu merenungkan semua yang udah terjadi itu tanpa kamu sadari. Mungkin bisa teknik asking first, kayak kamu bertanya dulu, membuat pertanyaan di jurnal tuh awalnya, kenapa sih aku bisa kayak gini? Itu adalah pertanyaan untuk dirimu sendiri. Secara nggak sadar akhirnya kamu menjawabnya juga. Itu yang bikin kayak kamu rasa kayak oh iya ya, dengan journaling pun aku juga bisa memenuhi semua kebutuhanmu. Akan kepasifan yang aku pikir tadi ternyata nggak sepasif itu juga ternyata. Mungkin itu juga bisa sedikit membantu kamu buat keluar dari masalah yang kamu bilang tadi, semoga ya. Dan buat yang tugas yang mungkin to do list yang aku kasih ke kamu, kayak nyari sesuatu hal yang benar-benar kamu sukai buat reward yang bakalan kamu beri ke dirimu sendiri nanti. Itu adalah refleksi sebenarnya, kayak apa sih yang benar-benar bakalan terjadi kalau aku benar-benar udah ngasih reward ke aku sebenarnya nanti. Bisa tuh kamu nanti kalau udah di fase bingung lagi, aku sebenarnya yang bikin aku benar-benar seneng itu apa sih, karena reward yang kemarin udah aku lakuin, dan setelah aku lakuin lagi ternyata biasa. Jadinya coba aja cari tantangan yang lain, dan nggak semua tantangan yang kamu lakuin itu benar-benar tantangan sebenarnya. Itu adalah memicu adrenalin yang mungkin bisa membuat kamu ngerasa lebih hidup karena suasana baru. Karena notabene sebagai manusia itu kita adalah makhluk yang cukup penasaran sebenarnya. Jadi kayak aku belum pernah melakukan ini, kalau aku melakukan ini gimana ya rasanya nanti. Mungkin itu bisa kamu lakukan nanti ya. Jadi kayak semoga aja setelah konseling ini kamu benar-benar menjadi pribadi yang tahu apa mau kamu, tahu gimana caranya ngebawa diri kamu di tengah-tengah lingkup kamu yang sebelumnya udah emang benar-benar sehat menurut aku tadi, dan tahu gimana caranya kembali ke jalan yang udah aku petakan tadi. Kira-kira dari sini apa sih yang mau kamu sampaikan ke aku? Mungkin thank you, terima kasih kayaknya udah membuka terkait pemikiranku yang selama ini ternyata salah, apalagi
aku yang baru ini itu benar-benar sangat membantu. Kakak benar-benar kayak uh, thank you and thank you, that's all. Itu sih. Dan uh, ya sangat apa ya, berkesan buat aku gitu, apalagi ada perubahan karena ya sama yang seperti kakak bilang ya, nggak semua orang mudah untuk terapin, tapi dengan aku mencoba apa yang kakak